Kami sapa dengan hormat Bapak Ustadz Asrijal untuk membuka kajian uraian gramatikal Al-Quran dengan metode Al-Hasani. Quran Surat Ali Imran pagi ini yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Sabrina, ayat Ali Imran ayat 27. Demikian uraian Al-Quran dengan metode Al-Hasani. Silakan Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh semuanya, dan Bu Dr. Ina dan Bu Agustina. Kita mulai ya Bu ya, Agustina ya. Ya baik Pak Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad yassarnal Qur'ana lizikri wa hal min mudzakir. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sadaqallahul azim wa sadaqa nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama dan utama sekali, marilah selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia dari Allah yang tak pernah putus kepada kita, sehingga kita dapat hadir bersama-sama di tempat yang penuh berkah ini. Allah berikan kita nikmat Islam, satu-satunya agama yang Allah ridai. Allah berikan kita nikmat iman. Dengan nikmat iman ini, kita mudah dalam melaksanakan perintah Allah, mudah untuk melakukan amal soleh, dan mudah meninggalkan maksiat. Lalu Allah berikan kita nikmat sehat badan. Dengan sehat badan ini, kita mampu melakukan aktivitas dengan sempurna. Kemudian Allah berikan kita nikmat panjang umur. Artinya Allah berikan kesempatan untuk memperbaiki diri kita, memperbanyak bekal kita, dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah berikan nikmat yang sedang kita nikmati sekarang adalah nikmat mencintai Al-Quran. Nikmat mencintai Al-Quran ini hanya orang-orang pilihan. Kadang di awal sudah mencintai Quran, di tengah jalan tercabut nikmat itu. Kadang di awalnya bergebu-gebu, makin lama makin hilang. Mudah-mudahan Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang hadir sekarang tetap istiqomah dalam mencintai Al-Quran, apapun yang terjadi. Karena Al-Quran adalah sahabat kita. Iqra Al-Quran, fainahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li nabi. Al-Quran sahabat abadi kita. Sahabat di dunia dan sahabat di Ramadhan nanti, dan sahabat sampai ke surga. Sahabat kita. Kan lagi pernah berpisah dengan Al-Quran, apapun alasan. Dan kita pengen dipanggil oleh Allah dengan panggilan abdan syakur, hamba yang pandai bersyukur. Selawat beri salam tidak lupa disampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang manusia agung yang Allah pilih untuk membawa manusia dalam kondisi yang gelap gulita kepada kondisi yang terang benderang, bisa yang membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Dan kita berharap kelak nanti juga di yaumul hisab, Nabi Muhammad mengakui kita sebagai umatnya. Umati, ini umatku, ini umatku, ini umatku. Sambil beliau melihat kita semua. Dan kita berharap juga nanti di surganya Allah, tujuan kita terakhir, tempat peristirahat abadi kita di surga nanti, kita bertetangga dengan beliau. Modal kita apa? Apa hujah kita? Apa modal kita kok berani kita mengatakan ingin bertetangga dengan Rasulullah? Ya Allah, kami mencintai Quran. Kami mencintai Quran, ya Allah. Sebagai bukti kami mencintai Allah dan Rasul. Dan Allah mengatakan orang-orang nanti kami pertemukan berdasarkan orang-orang yang dicintai. Kami mencintai Rasulullah, ya Allah. Jadi itulah modal kita. Dan bukti kita mencintai Allah dan mencintai Rasul adalah mencintai Al-Quran. Semoga Allah mengabulkan doa kita dan harapan kita. Innaka la tukhliful mi'ad. Allah tidak pernah berubah janjinya. Baik, pagi ini kita bahas surat Ali Imran ayat ke-27, didampingi oleh Bu Dr. Ina. Assalamualaikum Bu Dr. Ina.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Cerah kayaknya pagi ini ya. Nyenyak tidurnya tadi semalam. Alhamdulillah. Habis Udah mantap ya. Insya Allah. Di mana Dokter Rina tinggal ini? Di Pondok Kelapa, Jakarta Timur, Buya. Sejak kapan pindah Jakarta? Pindah Jakarta tahun 92. Udah lama juga ya, bukan dari saya. Oh, dari aslinya kan dari Padang pindah ke Jakarta ya? Iya. Karena tugas ya? Ikut suami, Buya. Oh, alhamdulillah. Kamu masuk Al-Sani kapan? Masuk Al-Sani 15 Mei 2022. Berarti baru 4 bulan ya. Sebelumnya pernah belajar, Dokter Rina? Belajar belajar tasin, tapi belajar Gramatikalnya? Gramatikal baru ini. Ada belajar di tempat lain, alhamdulillah menjadi bekal, namun cara yang mudah didapatkan di Al-Hasani. Alhamdulillah. Berarti sudah siap Bu Dokter Rina ya. Begitu silakan Bu Dokter Rina membawakan ayat Al-Imran ayat 7 ya. Silakan Dokter Rina. Insyaallah, ya. Waktu tempat dipersilakan ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati guru besar kita, Buya Asrizal, pembimbing gramatikal Al-Quran, metode Al-Hasani, yang telah mengajarkan kita dengan cara yang mudah, serta para pembimbing gramatikal Al-Quran di Al-Hasani, dan Bapak Ibu sekalian yang hadir pada Zoom Al-Hasani pagi hari ini. Sebelumnya saya ingin menyampaikan rasa syukur kepada Allah dan rasa terima kasih kepada sahabat saya Dr. Evi Meselma yang sudah mengajak saya belajar Al-Hasani. Alhamdulillah hari ini saya diberi media beserta para pembimbing untuk menerjemahkan dan mempresentasikan secara gramatikal Quran dengan metode Al-Hasani surat Ali Imran ayat 27. Sebelumnya saya bacakan ayatnya, yaitu ayat 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tulijul laila finnah. Saya ulang. Tulijul laila finnahari wa tulijun nahara fil laili wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab. Shadaqallahul azim. Untuk menerjemahkan surat 3 ayat 27 ini alhamdulillah sudah dilakukan pemenggalan menjadi 26 penggalan, dan saya bagi menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama penggalan 1 sampai penggalan 9. Terjemahannya kelompok penggalan 1 yaitu tuliju. Tuliju adalah KKSAD yang ditandai dengan awalan tu dan berakhiran domah, pelakunya anta, akar katanya walaja, polanya af'ala, yang terdapat dalam Kamus Munawir halaman 1580. Untuk tuliju ini adalah KKSAD yang berawalan tu, adalah huruf sia yang di dalam buku materi Quran Al-Hasani terdapat pada kaidah nomor 9, yang penjelasan kaidah nomor 9 ini adalah jika huruf sia di depan
akar kata didahului oleh huruf KKSAD, yu, tu, u, nu, atau huruf tanda kata benda ma, mi, mu, maka akar kata dicari dengan cara atau sistem try and learn. Maka ditemukan akar kata pada kamus Munawir halaman 1580 tadi, yaitu akar katanya walaja. Dan kata yang dicari adalah yang sesuai dengan pola af'ala, yaitu ditemukan kata aulaja, yang arti dari aulaja ini adalah memasukkan. Untuk arti kata tuliju, artinya adalah engkau memasukkan. Penggalan kedua adalah al-laila. Al-laila adalah kata benda dengan ciri berawalan alif lam dengan akar katanya la yala, ditemukan pada kamus Munawir halaman 1302, dan dicari kata bendanya adalah kata bendanya ditemukan lailun yang artinya malam. Kemudian penggalan ketiga fi, huruf bermakna huruf jer yang artinya di dalam. Penggalan keempat an-nahari, kata benda berawalan alif lam dengan akar katanya naharo, terdapat dalam kamus Mahmud Yunus halaman 470, menjadi kasroh karena ada huruf fi di depannya atau huruf jer. Arti katanya adalah, arti kata bendanya adalah siang. Penggalan kelima wa adalah huruf bermakna artinya dan. Penggalan keenam tuliju sama dengan penggalan pertama tadi, yaitu KKSAD berawalan tu, berakhiran dommah, dengan pelakunya anta, akar katanya walaja, polanya af'ala dan artinya engkau memasukkan. Penggalan ketujuh an-nahara. An-nahara, kata benda berawalan alif lam, akar katanya nahara, terdapat dalam kamus Mahmud Yunus halaman 470, artinya siang hari. Penggalan ke-8 fi, huruf bermakna huruf jer, artinya di dalam. Penggalan ke-9 al-laila, kata benda berawalan alif lam, akar katanya la yala, ditemukan pada kamus Munawir halaman 1302. Kata bendanya adalah al-lailun, menjadi al-laili karena ada huruf jer di depannya dan artinya malam. Untuk penggalan 1 sampai 9 ini, kelompok 1, dapat kita rangkai artinya sebagai berikut. Engkau memasukkan malam ke dalam siang dan engkau memasukkan siang ke dalam malam. Berikutnya kelompok 2 adalah penggalan 10 sampai penggalan 19. Penggalan 10 yaitu wa, huruf bermakna artinya dan. Penggalan 11 tukhriju, KKSAD awalan tu, akhiran dommah, dengan pelakunya anta, akar katanya kharaja, terdapat dalam kamus Mahmud Yunus halaman 115. Polanya af'ala. Kata yang dicari adalah akhraja, artinya mengeluarkan, dan arti dari tukhriju ini adalah engkau mengeluarkan. Penggalan ke-12 al-hayya. Al-hayya, kata benda berawal alif lam dengan akar katanya hayya, terdapat dalam kamus Mahmud Yunus halaman 112 dan artinya hidup. Kemudian penggalan ke-13 min, huruf bermakna artinya min, huruf jer, artinya dari. Penggalan ke-14 al-mayyiti, kata benda berawalan alif lam menjadi kasroh karena di depannya ada huruf min tadi. Akar katanya mata,
terdapat dalam kamus Mahmud Yunus halaman 432 yang artinya mati. Penggalan ke-15 wa huruf bermakna artinya dan. Penggalan ke-16 tukhriju KKSAD berawalan tu berakhiran dhammah, pelakunya anta, akar katanya khoraja, sama dengan penggalan ke-11 tadi, ola af'ala artinya engkau mengeluarkan. Penggalan ke-17 sama dengan penggalan ke-14 tadi, al-mayyita, kata benda berawalan alif lam, akar katanya mata, terdapat dalam kamus Mahmud Yunus halaman 432 dan artinya mati. Kemudian penggalan ke-18 min huruf bermakna huruf jar artinya dari. Penggalan ke-19 al-hayyi, kata benda berawalan alif lam menjadi kasroh karena depannya ada huruf min huruf jar dan akar katanya hayya, terdapat dalam kamus Mahmud Yunus halaman 112 artinya hidup. Untuk penggalan 10 sampai 19 ini dimasukkan dalam kelompok kedua dan rangkaian artinya adalah dan engkau mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan engkau mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Berikutnya kelompok ketiga, penggalan 20 sampai 25. Penggalan 20 adalah huruf wa, huruf bermakna artinya dan. Penggalan ke-21 tarzuku, yaitu KKSAD dengan cirinya awalan ta berakhiran dhammah, pelakunya anta, akar katanya razaqa, terdapat dalam kamus Mahmud Yunus halaman 140 dengan polanya fa'ala, artinya engkau memberi rezeki. Penggalan 22 man, huruf bermakna artinya siapa yang. Penggalan 25 tasya'um, KKSAD berawalan ta berakhiran dhammah dengan pelakunya anta, akar katanya syai'a menjadi sya'a, terdapat dalam kamus Mahmud Yunus halaman 208, artinya engkau menghendaki. Kemudian penggalan ke-24 huruf bi, huruf bermakna huruf jar artinya dengan, dan penggalan ke-25 adalah wairi hisabin, kata benda majemuk terdiri dari wairi dan hisabin. Wairi akar katanya akar katanya wara, terdapat dalam kamus Mahmud Yunus halaman 324 dan kata benda yang dicari adalah wayaru, menjadi jar karena huruf bi di depannya dan polanya artinya adalah tanpa, dan kata yang keduanya adalah hisabin, akar katanya hasaba, terdapat dalam kamus Mahmud Yunus 102 dan kata benda yang dicari adalah hisabun dalam bentuk kata benda yang artinya hitungan. Arti kata wairi hisabin adalah tanpa perhitungan. Untuk kelompok yang ketiga ini rangkaian artinya adalah dan engkau memberi rezeki siapa yang engkau kehendaki dengan tanpa perhitungan. Secara keseluruhan kelompok 1 sampai 3 yaitu rangkaian arti dari surat Ali Imran ayat 27 ini adalah engkau memasukkan malam ke dalam siang dan engkau memasukkan siang ke dalam malam, dan engkau mengeluarkan yang hidup dari yang mati, dan engkau mengeluarkan yang mati dari yang hidup, dan engkau memberi rezeki kepada yang engkau kehendaki dengan tanpa perhitungan. Alhamdulillahirabbil alamin. Berapa lama persiapannya Mbak Dokter ini?
Maraton. dikasih tahu Bu Nel pada tanggal 18 Agustus Bu ya, Ah, dan alhamdulillah lancar ya. sampai tadi malam masih dibimbing Bu Nel. Maraton ya latihannya ya. Alhamdulillah, lancar sekali. Jadi memang Alhamdulillah Mumtaz. hasil nggak pernah mendustakan usaha. Asal ada usaha pasti ada hasil. Hari ini nampak hasilnya, Pak. Baik Bapak Ibu semuanya, sudah Mumtaz diuraikan oleh Bu Ferdina tadi dokter, dan saya tidak menyambung lagi masalah gramatikalnya. Silakan Bapak-Bapak Ibu nanti bertanya ataupun menambahkan nanti ya. Saya hanya bicara secara konteks. Bismillahirrahmanirrahim. Tulijul laila fin nahar wa tulijul nahar fil laili. Itu menurut saya ini sebuah bahasa sastra. Bapak pernah kenal dulu kalau di kecil saya Pak di Minang dulu ada tuh istilah detik berganti menit. Nah, detik berganti menit, menit berganti jam, jam berganti hari, hari berganti minggu, minggu berganti bulan, dan bulan berganti tahun. Nah, itu cara menyampaikan perjalanan waktu cara orang. Laki koton lo si buyong di rantau orang, namun kabah berito nak kunjung tibu. Nah, itu seorang tua yang begitu menginginkan anaknya. Apa berita tentang si anak? Detik berganti menit, menit berganti jam, jam lah berganti hari, hari lah berganti minggu, minggu berganti bulan, bulan berganti tahun. Laki koton si buyong di kantor orang, namun kabah berito nak kunjung tibu. Itu sedih. Jadi ini bahasa sastra. Tulijul laila fin nahar. Engkau memasukkan malam ke dalam siang, memasukkan malam. Kemudian tulijul nahari fil lail, dan engkau memasukkan malam dalam siang. Berganti hari. Ini perputaran waktu. Nah, tadi kalau perputaran waktu Allah mengatakan memasukkan. Tadi orang Padang mengatakan detik berganti menit. Nah, cara mengungkapkan sebuah perjalanan waktu. Nah, inilah bahasa sastra Quran. Kemudian juga keduanya waktu khrijul hayya minal mait, dan engkau mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Ini juga bahasa sastra, tapi sastranya ada. Engkau mengeluarkan yang hidup dari yang mati, artinya tuh Bapak-bapak ini bahasa bisa biologi, bisa kedokteran, bisa botani. Nah, engkau melahirkan yang hidup dari yang mati. Seorang ibu meninggal masih bisa nggak melahirkan anaknya masih hidup dalam kandungannya? Atau seekor kuda yang mati dia hamil, bisa nggak anak bayinya itu sesaat bisa hidup dan bisa diselamatkan? Mungkin jalan cara operasi. Atau tumbuhan yang sudah mati tapi bisa bertunas, kayak pohon pisang ya, itu kan mati, pisang ditebang mati tapi dia bisa bertunas. Nah, itu waktu khrijul hayya minal mayt, mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Kemudian waktu khrijul maiti minal hayy, dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Anak dalam kandungan meninggal, kan ada yang meninggal lahir ya, apakah hewan juga begitu kan, ibunya masih hidup tapi anaknya dalam kandungan sudah lahir. Jadi engkau waktu khrijul maiti minal hayy, engkau mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Nah, ini bisa dibuktikan dengan fakta ilmiah, walaupun sastra tapi ada fakta ilmiah. Nah, jadi beda dengan sastra bahasa Indonesia. Kita punya sastra juga, tanya pada rumput yang bergoyang. Kita nggak bisa nanya rumput bergoyang, kan bahasa sastra tinggi itu. Tanyalah pada rumput yang bergoyang. Coba rumput bergoyang tanya sama ini. Rumput yang bergoyang, kenapa terjadi seperti ini? Nggak bisa. Tapi dalam ayat, dia tetap ada maknanya. Walaupun bahasa sastra tinggi, dia tetap punya makna. Jadi ada artinya. Waktu khrijul maiti minal hayy. Kemudian ditutup dengan suatu statement dari Allah, wa tarzuqu man tasya, dan dia memberikan rezeki kepada yang dikehendakinya. Artinya apa ini Bapak Ibu ya? Rezeki yang ada sekarang pada kita kehendak Allah. Adapun pekerjaan kita sebagai seorang profesornya, katakan dokter, seorang akuntan, seorang direktur utama, seorang apapun lah, itu kehendak Allah. Coba kita mundur ke belakang ya, putaran perjalanan waktu kita. Kita sekarang kan rangkaian masa lalu kita. Masuk SD kita, masuk SMP kita, masuk SMA kita, kuliah kita. Itu semuanya kan perjalanan kita. Tiba-tiba kita sekarang menjadi seorang guru kah, seorang pebisnis dan sebagainya. Itu semuanya adalah kehendak Allah. Wa tarzuqu man tasya. Dia memberikan rezeki kepada yang dikehendaki.
Bahkan ada orang yang nggak sekolah sama sekali malah jadi miliarder. Ada orang yang SMA punya bawaan malah S2. Ada yang mengenal teman SD karena dia kaya, karena memang tajir, dia bisa mempunyai anak buah seorang S2 dan sebagainya. Jadi Allah yang memberikan rezeki. Wa tarzuqu man tasya, engkau memberikan rezeki bighairi hisab, tanpa hisab. Nah, kalau kenapa ini? Orang bertakwa. Orang bertakwa itu kata Allah akan dimudahkan dalam semua perjalanan. Ada masalah-masalah akan dikeluarkan, kemudian diberikan rezeki tanpa hisab. Nah, tanpa hisab itu enggak sama dengan min haitsu la yahtasib, tanpa dikira-kira, Tahu-tahu ada rezeki. Tahu-tahu bangun tidur pagi-pagi datang ke rumah orang, ngantar bubur ayam. Siang nanti datang lagi ke rumah, bawa buah. Itu rezeki-rezeki yang tanpa hisab. Kita nggak nyangka-nyangka. Rezeki yang tidak pernah disangka-sangka. Tiba-tiba ada. Itulah Allah yang ngatur semuanya. Allah yang mengatur. Itu ungkapan kita. Wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab. Allah memberikan rezeki kepada kita tanpa perhitungan. Maka kalau gitu, kita nggak usah hitung-hitung sama Allah. Udah baca Quran 3 juz, sudahlah, stop. Jangan. Kalau bisa, jalan terus. Sepanjang bisa kita nggak usah hitung-hitung. Karena kalau kita berhitung sama Allah, kalau Allah ngitung kita, kan ada juga orang bayar zakat tuh ngitung-ngitung. Saya terus terang kalau ngitung zakat tuh dulu malu. Kok ngitung-ngitung sama Allah? Kalau Allah gitu, saya pernah ngitung saya penghasilan sekian, biaya sekian, 2,5% sekian. Habis itu malu. Kenapa malu? Dalam perhitungan itu saya kan seorang akuntan ya, biasa lah ngitung-ngitung angka. Pada saat ngitung tuh, kenapa saya harus ngitung? Kalau Allah berhitung sama saya gimana? Rizal, matamu yang kau lihat berapa tahun itu, coba kutagih. Coba dokter mata di sini. Berapa kalau mata itu buta, bagaimana? Nggak usah jauh-jauh katarak aja lah. Berapa biaya bersih katarak? Kalau buta mendatangkan biji mata yang baru, berapa harganya? Saya rasa belum ada harganya itu, mata kita. Nah, kalau kita berhitung sama Allah, Allah ngitung sama kita. Kalau kita berhitung sama Allah, maka Allah ngitung sama kita satu kedipan mata kita, itu belum bisa kita bayar dengan ibadah semua itu. Kenapa kita harus berhitung sama Allah? Nah, sementara Allah memberikan rezeki, kita nggak pernah berhitung. Allah mengatakan, wa tarzuqu man tasya bighairi hisab. Allah memberikan rezeki kepada kita tanpa berhitung. Nah, Bapak-bapak, ini sebenarnya resep juga. Kalau kita pengen kaya, jemput rezeki dengan tanpa berhitung. Karena gaji saya sekian, sekian aja lah sih. Kita berhitung sama Allah, Allah juga berhitung sama kita. Bagaimana kunci supaya kita jangan berhitung sama Allah, tidak berhitung sama kita, ya kita tidak pernah berhitung dengan Allah. Semuanya titipan. Rezeki bagi kita semua titipan. Rezeki, jabatan, kekuasaan, semua yang kita punya amanah Allah. Tujuannya apa? Mencapai kita dekat sama Allah. Rezeki itu hanya 3, Pak. Pertama, yang kita pakai sekarang, pakaian kita, rumah kita pakai. Lalu kedua, yang kita makan nasi, minum air, itu yang kita makan. Yang ketiga, yang kita sedekahkan. Itu hanya 3 rezeki. Yang disimpan di bank belum tentu, yang diwariskan ke anak belum tentu rezeki kita. Kita meninggal, harta kita yang ada di rekening kita udah di hak milik anak, mana dia berpoya-poya, dia pergi ke tempat-tempat yang dilarang Allah, bisa. Yang rezeki kita yang kita makan, yang kita pakai, dan yang kita sedekahkan. Itu jalan Allah ya, bukan untuk jalan yang lain. Jalan Allah, itu aja rezeki kita. Kata Nabi, hanya 3 itu. Ya kalau itu yang 3 itu, kita nggak usah takut dengan dunia ini. Nggak mungkin orang makan 5 kali, 7 kali sehari. Atau berpakaian saking kayanya, dia pakainya 5 lapis, nggak. Tetap 1 lapis saja. Jadi rezeki, konsep rezeki dalam Islam hanya 3 ya. Yang dipakai, pakaian yang kita pakai, yang kita makan, yang kita gunakan sehari-hari, itu rezeki kita. Dan yang kita nafkahkan kepada jalan Allah. Entah itu kita membangun masjid, entah itu kita membangun sebuah madrasah, entah itu kita memelihara yatim piatu dan sebagainya, itulah harta kita. Yang lainnya enggak. Rekening yang ada di bank bukan, mobil di garasi belum tentu, yang lain belum tentu. Itulah konsep rezeki dalam agama Islam. Demikian Bapak Ibu semuanya, kalau ada yang salah, kami akan sama-sama belajar, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Karena kalau yang benar, semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya ucapkan terima kasih kepada pengunjung kami pagi ini, 136 orang. Kalau ada yang tidak tersapa oleh kami, bukan karena kami tidak menyapa, karena waktu juga yang membatasi. Pengennya kami
menyapa Bapak satu persatu. Pengen dialog kepada Bapak Ibu semua satu persatu. Cuman karena waktu yang membatasi kita, nggak tersampaikan apa yang kami maksud. Namun dengan cara begini, mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat kami kepada Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, seandainya nanti yang baru tidak tersapa. Demikian dari kami, yang benar datang semata-mata dari Allah, yang salah semata-mata datang dari kami. Itu kami membukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan kami kembalikan kepada Bu Gustina sebagai moderator. Silakan Bu Gustina. Baik. Demikian uraian Al-Quran dengan metode Al-Hasani, surat Ali Imran ayat 27. Semoga kita dapat menyerap ilmu yang kita dapatkan pada hari ini dan menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin. Amin. Amin ya Rabbal